Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur anugerah Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita pagi hari ini. Dan kita dapat mengawali hari kita bersama-sama dengan Bread of Life, belajar kebenaran firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa sebelum bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dalam kehidupan kami. Kau yang tuntun pimpin langkah hidup kami. Dan pagi hari ini, rahmat yang baru dikaruniakan kepada kami. Berikan kepada kami kesegaran, kekuatan, hikmat untuk kami dapat bekerja, berusaha, beraktivitas. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger di dalam Bread of Life. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kami. Perenungan firman Tuhan pagi hari ini sungguh tertanam, bertumbuh, berbuah di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal ke-17 ayat ke-13 hingga ke-20. Injil Yohanes pasal ke-17 ayat ke-13 hingga ke-20, demikian firman Tuhan. Demikian perkataan firman Tuhan, perkataan Yesus kepada para muridnya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka di dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca perenungan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, adalah dikuduskan dalam kebenaran. Dikuduskan dalam kebenaran. Ada di antara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara Sobat Messenger, sewaktu kita kecil, kita suka bermain peran. Kita bermain perang-perangan. Untuk yang laki-laki, anak yang perempuan main masak-masakan. Atau kita bermain peran sebagai orang tua dan anak. Bermain peran sebagai guru dan murid. Kita senang melakukan permainan-permainan di mana di sana kita berpura-pura mengambil peran sesuai dengan apa yang dibagikan oleh teman-teman kita pada waktu bermain. Ada yang sebagai pihak yang benar berperang dengan pihak yang jahat atau masak-masakan. Ada yang memasak, ada yang membeli, ada yang memakan, menikmati hidangan itu, atau bermain peran sebagai guru dan murid. Semua permainan dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Sehingga saking seriusnya kita,
begitu seharusnya kita sewaktu kecil bermain peran ini, meskipun hanya berpura-pura, tetapi apabila sesuatu tidak terjadi sesuai dengan harapan kita bisa marah, kita bisa bertengkar, kita bisa berkelahi akibat permainan pura-pura yang kita lakukan. Berpura-pura adalah tindakan yang normal ketika kita sebagai anak-anak bermain peran di sana. Pura-pura jadi yang jahat, pura-pura jadi murid, pura-pura jadi ibu, pura-pura menjadi pak guru. Satu tindakan yang normal bagi anak-anak ketika mereka bermain. Namun, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, acap kali ada beberapa orang membawa kepura-puraan ini dalam kehidupan mereka pada saat dewasa. Tentu saja ini satu tindakan yang tidak benar, tidak baik. Bahkan ada orang-orang Kristen yang kemudian mereka juga bertindak di dalam kepura-puraan. Pada hari Minggu, mereka memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam ibadah. Tetapi ketika hari Senin hingga hari Sabtu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, apa yang disuarakan oleh kebenaran firman Tuhan itu tidak dilakukan, tidak diterapkan dalam kehidupan hari demi hari. Mereka menyebut dirinya orang Kristen, tetapi kehidupan di antara hari Minggu, di mana mereka beribadah melayani Tuhan, dan di hari-hari yang lain tidak menyatakan tindakan sesuai dengan apa yang diajarkan, menunjukkan ada satu kepura-puraan di sana. Kita tidak tahu apakah dia sungguh jadi orang Kristen yang beribadah dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika mereka datang masuk ke dalam dunia, mereka tahu dunia membenci orang Kristen. Dunia tidak suka kepada orang Kristen. Maka mereka berpura-pura bertindak seperti dunia ini. Mereka takut diketahui sebagai orang Kristen. Atau sebaliknya, mereka sebenarnya bukanlah orang-orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Tetapi kemudian hari Minggu datang beribadah di gereja untuk mendapatkan keuntungan di sana. Untuk mencari pasangan, untuk mendapatkan bisnis, atau hal yang lain. Kita tidak pernah mengetahuinya. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga bagi para muridnya. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa di surga bagi para murid-muridnya. Dan bagian firman Tuhan yang kita baca di sana, Yesus menegaskan kepada kita semua, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita hidup di dalam dunia yang membenci kebenaran Tuhan, yang membenci pengikut-pengikut Kristus, bahkan menghina, mengolok, menganiaya orang-orang yang beriman percaya kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus mengetahui tantangan kehidupan murid-muridnya, tantangan kehidupan orang-orang yang menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus. Maka Yesus berdoa agar setiap murid-muridnya, setiap pengikutnya hidup di dalam ketidakpura-puraan. Hidup dengan sungguh-sungguh
untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Maka di dalam ayat yang ke-17 dan ke-19 mengatakan demikian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus Kristus menegaskan kepada setiap kita melalui doanya kepada Allah Bapa di surga, kita semua agar hidup tidak dalam kepura-puraan, maka harus senantiasa dikuduskan dalam kebenaran. Orang Kristen, kita semua hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, godaan, tawaran untuk memuaskan keinginan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, menyukakan, menyenangkan diri sendiri. Bahkan dosa-dosa itu kemudian menjerat kita untuk kita menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu Yesus menegaskan kepada kita semua supaya kita dikuduskan dalam kebenaran. Kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini supaya kita dapat membuat suatu perubahan. Firman Tuhan mengatakan kita dibebaskan dari kegelapan, dibawa kepada terangnya yang ajaib. Ada satu perubahan kehidupan yang harus kita jalani setiap hari. Jadi bagaimana setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak terjerat di dalam ketidakpura-puraan, terjerat di dalam sikap-sikap yang tidak tepat, hidup dalam kepura-puraan, yaitu kita senantiasa belajar kebenaran, belajar firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus di dalam keseharian kita. Karena itulah mengapa kemudian Bread of Life ini kita adakan setiap hari, setiap pagi, agar kehidupan kita pada saat pagi hari kita dibekali oleh firman Tuhan yang adalah kebenaran. Kita dikuduskan, kita disucikan, sehingga sikap kita, perbuatan kita, tutur kata kita, bahkan kebijakan yang kita ambil itu semua ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara Sobat Messenger, sungguh di dalam kehidupan kita sekarang ini, ketika kita bangun pagi hari, membuka mata kita sudah dibanjiri oleh begitu banyak informasi dalam dunia ini. Informasi yang membuat kita takut, informasi yang akan menggoda kita untuk menyukakan diri sendiri, informasi yang akan menjerat kita di dalam dosa, informasi yang mendorong kita hidup dalam kepura-puraan, takut diolok, takut dihina, takut dikucilkan, sehingga kita bertindak tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka awali hari kita dengan belajar firman Tuhan, dikuduskan dalam kebenaran. Dan Yesus sudah meminta kepada Bapa di surga, ada roh kebenaran yang akan mengajarkan kita dan mendorong kita untuk melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita,
sebagai murid-murid Kristus. Mari setiap hari kita introspeksi diri, periksa di dalam diri kita sendiri. Apakah kita hidup dalam kepura-puraan? Mohon Tuhan ampuni. Dan biarlah setiap hari kita dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau ampuni hamba-Mu, setiap anak-anak-Mu, murid-murid-Mu. Kami acap kali bertindak dalam kepura-puraan. Kami tergoda oleh jerat dosa. Kami takut dihina, dibenci, dikucilkan, dianiaya oleh dunia ini. Kami terjerat oleh kesenangan duniawi, kepuasan diri sendiri, sehingga tidak melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami semua, dan hari ini kami diajarkan Tuhan sudah berdoa bagi kami semua di hadapan Allah Bapa untuk senantiasa dikuduskan dalam kebenaran, belajar merenungkan, membaca firman Tuhan siang dan malam, agar kehidupan kami terus disucikan, dikuduskan, bertindak, bersikap, bertutur kata sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua, Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, kami hidup di dalam kekudusan Tuhan. Meski kami hidup di tengah lingkungan yang buruk, dunia yang semakin gelap, tetapi terang cahaya Kristus boleh nyata dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami menyerahkan ya Tuhan, sepanjang hari ini, segala aktivitas kami, perjalanan-perjalanan kami yang harus kami lalui, Engkau yang pelihara, lindungi kami semua, agar kehidupan kami ada di dalam sukacita, kesehatan yang sungguh-sungguh kami dapat melakukan segala tanggung jawab, tugas dan peran kami dengan sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan setiap anggota keluarga kami masing-masing, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, sahabat kami, senantiasa Tuhan, Engkau yang terus peliharakan hari demi hari di tengah segala kesulitan, pergumulan yang kami hadapi. Engkau sungguh Allah yang setia memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga pelayanan sosial Kristen yang ada di seluruh wilayah Indonesia, baik itu sekolah, panti asuhan anak-anak, panti jompo, pusat rehabilitasi, baik itu yang disability ataupun karena pengaruh obat terlarang atau segala hal yang dihadapi oleh orang-orang dalam dunia ini. Berkati lembaga-lembaga pelayanan sosial Kristen ini. Sungguh Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan operasional setiap hari, dan sungguh kami mengucap syukur Tuhan mengutus anak-anak-Mu boleh melayani mereka yang hidup dalam kekurangan, keterbatasan, bahkan dalam pergumulan yang berat. Engkau yang memberikan kelegaan, memberikan pemulihan, memberikan kebaikan dan kesembuhan bagi mereka yang dilayani. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang terlibat mengelola, baik pengelola secara langsung atau mereka yang duduk di dalam yayasan, berikan khidmat kerjasama sinergi sehingga lembaga pelayanan sosial ini terus dapat berjalan
menjadi berkat bagi banyak orang di Indonesia ini. Bukan saja kami orang-orang percaya, tapi ada banyak orang mereka yang belum percaya kepada Kristus boleh dilayani dan menjadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sungguh kami mengucap syukur hari demi hari ada kebaikan di dalam pengendalian penyebaran virus COVID-19. Sungguh Tuhan, Engkau yang terus akan campur tangan di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan sinergi antara aparat keamanan, para tenaga medis, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, dan juga kami masyarakat bergandengan tangan. Kami melakukan protokol kesehatan dengan penuh disiplin. Kami merespon mengikuti program vaksinasi yang terus dijalankan. Bahkan kami saling mengingatkan, saling menasihati di dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga saatnya nanti kami percaya Tuhan berikan kepada kami satu kekebalan tubuh massa yang akan membawa bangsa dan negara kami Indonesia ini semakin kuat dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Kami berkati, mohon diberkati ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah, di dalam mengelola setiap pembangunan yang ada. Hikmat daripadamu akan membawa kesejahteraan keamanan bagi negara kami. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Sukacita, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, dan kebenaran firman Tuhan itu sungguh menguduskan, menyucikan kehidupan kita sebagai murid Kristus yang setia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, kita semua dikuduskan dalam kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita senantiasa memiliki konsistensi di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan hari demi hari di tengah godaan dunia ini yang acap kali akan menjerat kita di dalam dosa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.